Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, para subscriber saya yang setia. Semoga Allah, dalam episode yang kedua ini saya akan tetap melanjutkan tampil dulu mengenai ketupat. Nah, di episode pertama kita sudah membuat ketupat, dan di episode ini adalah bagaimana cara mengisi beras dalam ketupat dan juga merebusnya hingga matang. Oke, saksikan terus video. Mari kita lipat ke dapur. Nah, ini ketupat yang diisi dengan beras. Beras ini sudah direndam. Nah, caranya ini ditekan ke dalam, kemudian diisi. Isinya kira-kira separuh dari itu, agak lebih sedikit. Nah, ini sudah isian semua. Ini juga sudah diisi. Nah, itu sudah didandang, itu siap direbus, siap dimasak. Jadi itu ditekan bagian nah situ, lalu diisi. Isinya itu setengah, lebih sedikit. Kalau nggak dilebih nanti nggak penuh, jadi terlalu lembek hasilnya. Oke, demikian cara mengisi beras ke dalam ketupat. Kemudian nanti kita tunggu setelah masak bagaimana hasil masaknya. Ini proses pemasakannya. Kita harus rebus air dulu. Setelah mendidih, nah air itu dituangkan sedikit ke dandang yang sudah kita isi ketupat yang siap dimasak. Jadi air ini kita turunkan dulu, kemudian ini dinaikkan ke dalam tungku, lalu air panas itu dimasukkan ke dalam dandang. Jadi proses memasakannya seperti ini. Jadi tidak bisa langsung dandang itu dikasih air terus dinaikkan ke atas tungku, itu enggak seperti itu untuk masak ketupat. Beda dengan masak-masak yang lain. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, itu dituang semua dulu. Nah, setelah ini baru ditutup dandangnya. Kemudian memasaknya harus pakai kayu, ini lebih sedap, lebih mantap. Jadi di dapur khusus yang menggunakan kayu, jadi ada tungku. Nah, ini jadi tidak pakai kompor gas. Oke, demikian cara merebus ketupat. Nah, untuk ketupatnya ini sudah mendidih airnya. Kita lihat ini sudah hampir matang ini. Tapi mungkin masih sekitar 1 jam lagi ini. Jadi ini yang ketupat. Belum lanjut dengan video kali ini. Nah, ayo di komen, di like, dan di subscribe video saya. Untuk liputan edisi khusus Ramadan ini, kita akan mengintip sedikit bagaimana ibu-ibu dalam menghadapi lebaran. Biasanya tradisinya membuat kue, ya, kue khusus khas Lamongan, yaitu kue lemper dan kue lepet. Nah, kita akan intip bagaimana ibu-ibu membuat kue lemper dan lepet. Ayo kita intip. Oke sahabat, ini kebetulan hari lebaran kurang 1 hari lagi. Ini kita akan coba memvlog bagaimana cara membuat kue tradisi lebaran di Paciran Lamongan. Jadi ada kue lepet, ada kue lemper, bukan lemper, lemper. Kalau lemper ngesot, ini lemper. Ini bagaimana cara membuatnya, kita akan lihat. Oke sahabat, ini adalah proses pembuatan lepet. Bahasa Paciran itu lepet, itu sejenis lemang. Cuman bungkusnya itu dari janur atau daun kelapa muda atau pupus daun kelapa. Bahannya itu dari ketan, beras ketan, beras pulut dengan kelapa, dan dikasih garam.
Jadi nanti ini akan dibungkus dengan pupus atau janur kelapa. Oke, kita tunggu cara membungkusnya nanti. Lepet itu ada yang lepet pendek, kemudian ada lepet dengkul. Nah, lepet itu karena dilipat-lipat, digulung-gulung makanya lepet. Nah, kita lihat nanti mana yang lepet gulung-gulungan dan lepet dengkul. Kita tunggu cara membuatnya. Oke, kita akan melihat dari lemper dulu ya. Ini membuat kue lemper. Jadi bahannya itu ketan yang sudah dimasak. Kemudian ada abon. Abon ini bisa dari daging ayam, daging sapi, daging lain-lainnya. Kemudian nanti digulung pakai daun pisang yang muda. Nah, coba tolong dipraktekkan cara membuatnya Ibu I ya. Iya. Tolong dipraktekkan cara membungkus. Ambil daun pisang dulu. Habis itu ambil ketannya yang sudah diisi sama abon, terus dibungkus, ditaruh ke daun pisang, terus dibungkus kayak gini. Kemudian ini cara mengisi abonnya ini bersama Ibu siapa? Ibu Alfa. Ya itu, jadi sudah digepengkan dulu tadi itu. Setelah digepengkan, diisi abon, lalu digulung, kemudian dibungkus pakai daun dan daunnya dijepit sama lidi yang masih muda ini. Lidi muda dilipat. Ya. Nah, setelah ini masih dikukus lagi nggak ini? Masih dikukus lagi. Oh, berarti ini masih dikukus, direbus lagi. Ya. Setelah itu baru bisa dihidangkan dan disantap. Nah, kita lanjutkan dengan pembuatan lepet. Ini ada ibu-ibu, dua ibu-ibu ini. Ini satu membuat lepet dengkul namanya ya, yang panjang. Lepet sapu ini. Lepet sapu. Iya, lepet sapu. Yang seperti ini nih. Kemudian yang pendek ini lepet dengkul. Lepet dengkul. Jadi yang ini ya, yang ini lepet dengkul. Kemudian yang seperti ini, nah ini lepet sapu. Nah, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kalau bahannya itu ketan yang sudah direndam 1 hari 1 malam apa seminggu rendamnya? Semalam. Kemudian diadoni sama parutan kelapa yang masih muda, terus dikasih garam. Setelah itu dibungkus pakai daun atau pupus kelapa. Nah, ini kita lihat apa yang mau buat lepet sapu. Jadi daun itu tidak disobek, utuh 1 lembar. Nah, seperti itu, masih ada lidinya. Dibuka lalu dilipat seperti itu, kemudian disusupi tali dari rapia ini. Rapia. Nah, setelah itu diisi adonan ketan tadi. Nah, seperti itu. Nggak tahu isinya berapa sendok itu tadi, pokoknya diisi penuh karena nanti ini masih direbus lagi. Nah, setelah itu diikatkan tali yang disisipkan tadi. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kemudian kalau yang lepet dengkul, nah itu sudah digulung-gulung tadi itu. Gulungnya di mana tadi? Gulung kuming, gulung apa? Kemudian diisi sampai penuh. Pokoknya sampai penuh, ini harus nyetel. Beda dengan ketupat. Kalau ketupat nggak boleh ditetel, nggak boleh diisi penuh. Kalau ini harus full. Kemudian ditekan lagi. Setelah itu diikat ya, seperti itu. Lagi deh,
Jadi kalau yang lepet dengkul itu disobek ini, dibelah, sapunya dibuang. Coba kita lihat lebih detailnya. Jadi sapunya dibuang, dan dipotong yang bagian pangkal, kemudian digulung seperti ini ya, digulung. Setelah digulung itu ditutupkan yang bagian ujung tadi. Terus talinya dimasukkan, setelah itu diisi adonan ketan tadi. Nah, itu harus penuh dan ditekan, tujuannya talinya juga bisa kenceng di dalam. Nah, itu caranya. Setelah itu ditekuk sedikit, dilipat. Nah, ditekan, dilipat seperti itu, digulung, diikatkan. Nah, jadinya nanti seperti ini, jadi meruncing. Nah, seperti ini. Nah, nanti direbus. Setelah direbus nanti bisa kita nikmati. Oke, kita tunggu nanti perebusannya sampai matang. Oke, terima kasih para ibu-ibu pembuat kue lebaran tradisi Paciran Lamongan. Oke sahabat, ini tadi setelah dibungkusi semua dengan daun janur atau daun pucuk kelapa, telah jadi. Ini masih diikat sebelum direbus, masih diikat seperti ini. Jadi ini digendel 5-5 belum direbus, belum dikukus. Kemudian yang lepet dengkul ini digendel atau diikat 3. Jadi ini proses pembuatan sebelum dikukus atau sebelum direbus. Oke, kita saksikan terus sampai mateng. Ini bersama Ibu Eli yang membuat lepet. Sahabat, kita lanjutkan mengenai kue lepet tadi. Ini untuk perebusannya, kita harus merebus air dulu sampai mendidih. Setelah itu, nah, lepetnya dimasukkan. Cara masukkannya itu ya diberdirikan. Jadi ikatannya berada di atas. Jadi sebelumnya itu air di dalam kuali ini itu sudah mendidih. Jadi ini ikatan-ikatan, bendelan-bendelan lepet tadi yang masih mentah, kemudian direbus di dalam kuali yang besar ini. Kira-kira berapa jam ini? 3 jam. Sekitar 3 jam baru masak. Oke, ini nanti karena lama ya kita tunggu sampai masak saja. Setelah kita angkat dari kuali ini nanti, dan kita nikmati nanti malam sambil berbuka. Untuk kue lempernya itu sistemnya dikukus. Nah, dikukus seperti ini. Jadi tidak direbus tapi dikukus seperti ini, didandang. Nah, ini sudah masak karena sudah lebih dari 1 jam tadi. Jadi saya nggak sempat meliput memasukkannya ke dalam dandang ini. Tapi ini modelnya seperti ini, dimasukkan dandang, dikukus, dan ini sudah masak. Oke, ini yang lemper. Oke, ini sudah masak. Kita turunkan dandangnya atau kualinya.
kemudian kita hidangkan di piring. Ini udah siap dihidangkan. Oke, demikian yang untuk kue lempernya sudah siap dihidangkan. Kita tinggal menunggu yang lepet belum matang. Oke sahabat, ini lepet tadi sudah masak. Nah ini rupa bentuk warnanya, kemudian telah diangkat dari kuali ini tadi, dipindahkan kemudian dilap. Ini harus dilapi, dilap seperti itu. Ini sudah siap saji, nih sudah siap dimakan. Nah nanti ketika buka puasa kita akan merasakan apakah sesuai dengan selera yang kita inginkan rasanya nanti. Oke, kita tunggu waktu buka puasa nanti. Oke sahabat, ini lama tadi untuk perebusan ketupat ini baru diangkat dari kuali atau dandang. Insya Allah sudah masak ini. Ini diangkat dari kualinya, dipindahkan dulu. Coba. Setelah ini nanti ada pemindahan lagi dari bak, ditiriskan istilahnya. Oke, kita nunggu penirisannya. Oke sahabat, ini ketupat sudah masak, siap disajikan. Nah ini cara penyajiannya, dibelah dua seperti itu, lalu dipotong-potong di atas piring. Nah setelah dipotong-potong itu nanti tinggal diberi kuah ataupun lauk. Nah ini ada kuah rendang, ini nggak tahu ini ikan ayam atau apa nanti. Maknyus. Nah ini lepet, tadi lepet dengkul, kita buka talinya. Nah ini kita makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pas rasanya, nggak terlalu asin. Jadi ini lepet. Hasil karya. Ini buatan ibu tadi siang itu. Ini ketupat ikan ayam, hasil rendang. Mantap, luar biasa. Oke, cukup, kita nikmati ketupatnya. Ini udah kita tunggu dari kemarin ini baru kita nikmati pada buka puasa terakhir ini. Oke, cukup untuk ketupat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.